Saudara sekalian, kita melanjutkan apa yang telah bersama kita pelajari selama beberapa kali pertemuan ini, yaitu mengenai jiwa kemusafiran. Saudaraku sekalian, satu hal ini yang tidak boleh kita lupakan, satu hal ini yang harus terus menerus kita ingat. Sesungguhnya kehendak Tuhan adalah menciptakan bumi yang sempurna dan menempatkan manusia sebagai manajernya. Tuhan memandang semua itu dan Tuhan menilai sungguh amat baik. Rupanya inilah Tuhan semesta alam, pencipta kita, arsitek agung, seniman agung, yang memiliki gagasan-gagasan dan mewujudkan gagasan tersebut dan menikmatinya. Tetapi apa yang dirancang Tuhan ini ternyata dirusak oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga keindahan, kemakmuran, kenyamanan bumi semakin merosot, yang nantinya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3, bumi ini akan hancur dan menjadi lautan api. Apakah di sini berarti Tuhan gagal dengan apa yang Dia rancang? Tidak. Ini satu gagasan dan karya Tuhan yang tertunda. Tuhan merancang langit baru. Tuhan merancang langit baru dan bumi yang baru, dan menetapkan orang-orang yang akan duduk di sana, mewarisi langit baru dan bumi baru, yaitu kerajaannya itu. Panggilan kita sebagai orang percaya adalah panggilan untuk dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan, guna mewarisi langit baru dan bumi baru. Ini intinya. Ini esensinya, saudara. Tidak ada esensi yang lain. Itulah sebabnya keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dengan mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan tersebut, maka manusia dilayakkan untuk mengelola langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Orang pertama yang dipanggil Tuhan untuk itu adalah Abraham. Dalam Ibrani 11, Abraham mencari kota yang memiliki dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Dan ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan tidak menunjukkan di mana letak negeri itu. Apalagi memberitahukan bahwa sebenarnya negeri itu tidak ada di bumi ini. Lalu apa maksud Tuhan melakukan hal ini, saudaraku? Kalau hanya melatih, mendidik Abraham memiliki ketaatan, cukuplah Abraham di Ur Kasdim. Tuhan punya banyak sarana untuk menjadikan Abraham seorang yang taat. Dan dalam ketaatan itu dia bisa dijadikan teladan contoh, role model, seorang yang taat dan beriman kepada Tuhan. Tetapi rupanya Abraham harus keluar dari Ur Kasdim. Maksudnya adalah supaya Abraham mengakui bahwa dia pendatang dan orang asing di bumi ini. Nah, yang satu ini tidak bisa dibuat oleh Tuhan kecuali Abraham harus keluar dari Ur Kasdim. Nah, jiwa kemusafiran inilah yang Tuhan latihkan kepada Abraham. Ibrani pasal 11 ayat 13 itu, saudaraku, yang kita telah pelajari berulang-ulang. Nah, saudaraku sekalian, dalam kehidupan umat perjanjian baru, kita juga dipanggil sebagai musafir. Kemusafiran Tuhan Yesus ditunjukkan ketika Dia mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku bukan dari dunia ini. I am not of the world. Dan Dia juga berkata, kamu bukan dari dunia ini. You are not of the world.
Paulus menulis bahwa kita adalah musafir. Orang-orang yang menumpang di bumi ini. Kewargaan kita ada di dalam surga. Demikian pula ditulis oleh Petrus. Nah, saudaraku sekalian, sekarang kita melihat apakah kita memiliki jiwa kemusafiran itu. Ciri pertama, kedua, ketiga telah kita bahas. Sekarang kita lihat ciri keempat. Ciri keempat dari seorang yang berjiwa musafir adalah menikmati damai sejahtera Tuhan secara permanen. Ini menikmati damai sejahtera Tuhan secara benar. Jadi jangan berpikir bahwa memiliki jiwa musafir membuat seseorang tidak memiliki kebahagiaan hidup. Justru ketika seseorang berjiwa musafir, maka ia dapat menikmati damai sejahtera Tuhan yang lebih murni. Mengapa? Saudaraku, sebenarnya ketika seseorang menggantungkan suasana hatinya kepada keadaan di bumi ini, maka ia tidak dapat menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Seorang musafir akan fokus kepada tujuan dan tidak menjadikan suasana dunia sekitarnya sebagai penopang suasana jiwanya, suasana hatinya. Seorang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, tapi menggantungkan suasana hatinya kepada keadaan hidup di bumi ini, adalah pemberhalaan. Pemberhalaan seperti ini akan membuat seseorang tidak akan dapat menikmati damai sejahtera Tuhan yang sesungguhnya. Saudaraku, ada satu rumus yang saudara harus catat. Ingat, kita tidak dapat menikmati berkat-Nya tanpa menikmati dirinya. Kita tidak dapat menikmati berkat-Nya tanpa menikmati dirinya. Berkat di sini maksudnya adalah damai sejahtera Tuhan itu. Nah, damai sejahtera Tuhan ini, saudaraku sekalian, damai sejahtera Tuhan yang benar, yang dinikmati, dirasakan secara permanen ini, tidak bisa dipahami secara mistis. Nah, ini barangkali hal yang baru untuk beberapa saudara. Damai sejahtera Tuhan yang permanen tidak bisa dinikmati secara mistis. Secara mistis artinya menikmati damai sejahtera Tuhan tanpa suatu dasar, tanpa respon kita yang benar. Biasanya suasana liturgi yang bisa dibuat untuk dapat menciptakan suasana damai. Damai seperti ini, damai yang tidak permanen, damai yang situasional, damai yang semu, perasaan eksplosif sesaat, yang pasti tidak membuat seseorang sungguh-sungguh menjadi lebih mengasihi Tuhan. Damai sesaat seperti ini tidak membuat seseorang mampu meninggalkan keterikatan dengan dunia. Damai sesaat seperti ini tidak membuat seseorang dapat melepaskan diri dari keterikatan kesenangan dunia. Damai semu seperti ini tidak membuat seseorang meninggalkan perselingkuhannya terhadap Tuhan. Sebab Tuhan hanya menjadi kesukaan sementara. Misalnya, saudaraku, dan saya sebagai pemimpin jemaat cakap membuat suasana seperti ini. Haleluya, haleluya. Rasakan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Hadiratnya mengalir dan rasakan. Dan jemaat tersugesti oleh suasana itu. Sebab gereja adalah tempat di mana jemaat bisa mencapai sugestibilitas yang tinggi. Begitu masuk ruangan gereja saja, Anda bisa tersugesti oleh suasana gereja itu. Haleluya. Semua bisa merasa damai. Apakah damai itu yang dimaksud oleh Tuhan? Biasanya itu yang dipahami oleh banyak orang Kristen.
Saya tidak katakan itu pasti salah. Kecil kemungkinan benar. Kecil kemungkinan. Itu secara mistis namanya. Rasakan damai Tuhan, haleluya. Suasana seperti ini juga bisa mensandui jemaat. Oleh sebab itu jangan heran kalau gereja-gereja aliran tertentu, khususnya aliran karismatik, akan sangat memikat dan lebih menggairahkan karena menyentuh perasaan, karena membuat jemaat memiliki pengalaman-pengalaman emosional. Tetapi kalau gereja-gereja yang tidak membuat jemaat eksplosif dalam perasaan, ya, bisa tidak memikat. Jadi jangan heran kalau ada banyak jemaat-jemaat yang dari gereja mainstream, terutama gereja Protestan, jenuh ke gereja, bosan, itu lagi, itu terus, itu lagi, begitu saja, adem, anyep, gak ada Roh Kudus. Oleh gereja karismatik, Roh Kudusnya lebih gemuk. Itu salah, itu keliru. Saya tidak mengatakan gereja Protestan lebih benar atau karismatik lebih benar, enggak. Coba kita melihat jujur dan dewasa. Fenomena seperti ini sekarang ini lagi booming 30-40 tahun belakangan ini. Orang-orang Kristen terjebak dalam sugesti religius seperti itu. Saya pikir itu damai sejahtera dari Tuhan. Belum tentu. Saya tidak katakan salah sama sekali, tapi kecil kemungkinan benar. Ya. Dulu saya terjebak dalam pola-pola seperti itu. Karena saya juga seorang yang bisa nyanyi, bisa menciptakan suasana seperti itu. Ya. Apalagi kalau lagu-lagunya itu menyentuh. Ya. Lagu-lagu yang menyentuh. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Itu ibu yang banyak masalah lebih kamu situ. Yang dikebuki suami, yang ditinggal suami. Lalu merasa bahwa Roh Kudus yang jamah. Padahal itu sering fenomena jiwa, bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi ibu-ibu yang gak bermasalah susah nangis. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Kalau pemimpinnya nangis, lebih lagi tuh. Nular. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Itu tambah menyentuh. Haleluya. Waduh, lebih dahsyat banget tuh. Saya tidak anti bahasa roh ya. Yuk kita jujur ya. Itu jadi permainan palsu. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Tas in the name of Jesus Christ. Tas. Maksudnya jamah. Saya bukan tidak percaya Roh Kudus. Tetapi jangan sampai, saudaraku, permainan sugesti dalam gereja, sehingga yang esensial, yang fundamental, yang asli, yang murni tidak diajarkan. Ini pemalsuan. Saya tidak bermaksud ya mengatakan kalau orang bilang tas itu bukan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja. Saya ingat, saya beritahu kepada saudara 15 tahun yang lalu, ketika baru mulai pelepasan, saya termasuk pendeta pelayanan pelepasan.
Dalam satu kebaktian, dari mimbar saya berdoa, orang-orang rebah. Dan menurut saya waktu itu tidak dibuat-buat, tidak psikologi. Tetapi itu fenomena awal di mana orang dibuat oleh Tuhan untuk berpaling kepada Tuhan. Setelah itu tidak perlu begitu-begitu. Kecuali orang-orang baru yang memang perlu tanda. Kita tidak boleh lagi hanyut dalam emosionalitas. Emosi harus tetap dipakai. Saya sering berdoa nangis. Tapi waktu tidak nangis, jangan nangis. Kalau mesti nggak nangis, kita nangis, lama-lama sakit jiwa. Mengalir kasih dari tempat tinggi, rasakan. Jadi kayak orang kepedesan itu. Saya percaya ada orang yang tipe doanya pakai, nggak apa-apa, memang itu benar. Memang tipe dia itu kalau doa pakai, tapi nanti yang lain ikut-ikutan. Sebab satu hari ya ada satu keluarga yang ketika makan di meja makan, anaknya kelas 4 SD, waktu berdoa itu selesai berdoa, mama bilang, kamu tuh ya belum doa udah makan. Udah, enggak mam, tuh kepedesan. Saya berdoa mam. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi. Bukan tidak boleh. Saya khawatir lama-lama kita ini ya nggak murni, saudara. Saya kalau doa itu nangis juga. Biar nangis itu mengalir dari dalam, bukan satu apa namanya irama seremonial. Irama seremonial itu bisa dibuat, ya. Saudaraku, untuk menikmati damai sejahtera Tuhan itu kondisional, bukan unconditional. Kondisional. Nggak bisa. Cuman gini, rasakan damai. Rasa nggak? Rasa nggak? Rasa? Bilang amin dong. Amin. Sekedar sini, daerah sini. Rasakan. Rasa nggak? Rasakan? Rasa. Itu kalau yang nanya pendeta, Anda nggak bilang nggak berani lah. Rasakan. Bukan rasa lu, rasakan. Lebih mantap kan? Rasakan. Rasa nggak? Rasakan. Anda kalau tanya pendeta, rasa nggak? Rasa ya? Rasa. Haleluya. 40 tahun belakangan ini, saudara, fenomena itu. Lalu supaya anak-anak muda bisa ke gereja, kita harus membuat suasana yang funky gitu di gereja juga. Sama itu. Bukan tidak boleh ya. Tapi akhirnya anak-anak muda itu tidak ngerti kebenaran. Dia pikir itu wah yang penting kita jaring. Oh, tunggu tanggal mainnya mereka murtad ya. Tunggu tanggal mainnya pindah agama. Karena tidak punya fondasi. There is no foundation. Basicnya tidak ada. Tidak ada basic. No basic. Tidak ada. Itu semua fenomena jiwa, bukan spirit. Saudara bisa ngerti maksud saya? Jangan saudara pikir saya sedang menghakimi orang loh. Itu masalah kita semua ya. Itu masalah kita. Ya, gereja manapun adalah gereja Tuhan. Kita tidak maksud untuk melukai. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap oleh orang-orang yang rendah hati, yang jujur, yang masih punya nurani dan mau berubah. Kondisional. Menikmati damai sejahtera Tuhan itu kondisional, bersyarat. 3 syaratnya. Yang pertama, memiliki konsep yang benar mengenai hidup. Tidak mungkin orang bisa menikmati damai sejahtera tanpa memiliki konsep yang benar mengenai hidup. 2,
memiliki rasa cukup. 3, karakter yang terbentuk dengan baik. Orang yang karakternya bengkok tidak mungkin bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Tidak mungkin. Oke, kita mulai sekarang. Memiliki konsep yang benar mengenai hidup. Ini syarat yang paling dominan. Ketika seseorang memiliki damai, maksud saya, ketika seseorang memiliki konsep yang benar mengenai hidup, maka damai sejahtera Tuhan itu akan otomatis berkembang dalam dirinya. Ini paling dominan. Sebab ini juga akan sangat menentukan syarat yang berikut, rasa cukup dan karakter yang terbentuk. Itu tergantung dari konsep yang benar mengenai hidup. Memiliki konsep yang benar ini sama dengan mengenal kebenaran. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Konsep yang benar mengenai hidup itu akan memerdekakan kamu. Saudara pasti bertanya, apa hubungannya Pak dengan damai sejahtera? Oke. Mari saya jelaskan. Kalau orang tanya kepada saudara, apakah ada damai Tuhan di hatimu? Apakah ada damai Tuhan di hatimu? Jawab orang Kristen yang benar adalah, mengapa tidak? Mengapa tidak? Tapi ada jawaban yang salah. Pasti itu orang Kristen yang salah. Ketika ditanya, apakah ada damai di hatimu? Jawabnya, bagaimana bisa? Sebenarnya sampai di sini masih ambigus ya. Masih ada maksud saya kalau jawabannya itu dua-duanya masih bisa benar, masih bisa salah. Kelanjutannya, kalau yang benar ditanya, apakah ada damai di hatimu? Jawabnya adalah, apa tadi? Mengapa tidak? Sebab sesungguhnya ketika Roh Kudus dianugerahkan kepada kita, Tuhan Yesus bertahta di hati kita, 100% damai itu ada di hati kita. Jangan kepikir begini, damai itu dicurahkan sedikit-sedikit, sur, enggak. Damai itu sudah dalam diri kita 100% mestinya. Karena Roh Kudus, Roh damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Mengapa tidak? Tapi yang kedua tadi, bagaimana bisa? Kalau saya tanya, ada damai di hatimu? Ada damai Tuhan? Bagaimana bisa? Saya tanya lagi, emangnya kenapa? Saya belum kawin. Saya belum punya anak. Saya belum punya mobil. Susah hidup ini. Banyak masalah. Apalagi. Anda tidak akan menikmati damai. Oleh sebab itu kalau orang datang kepada saya misalnya, berkata, Pak Pendeta, saya punya masalah ekonomi. Oh, kalau dulu gampang menyelesaikannya. Tuhan, tolonglah saudaraku ini. Belas kasihani dia Tuhan. Tolong dia Tuhan. Aku berdoa, tolong Tuhan. Masalah ekonominya saudaraku ini. Untuk lebih mantap begini. Ketika dia datang berkata, Pak Pendeta, saya punya masalah ekonomi. Dalam nama Yesus Kristus, kutuk kemiskinan. Cabut. Kayak nyabut bulu ayam gitu. Cabut, buang. Berkat berlimpah. Saya lemparkan berkat. Anggur begitu hanya. Itu mistik. Dan kalau jemaat diajari begitu, semua itu kosong, tidak ada maknanya. Oh, tidak ada salahnya Pak. Ada benarnya enggak? Enggak ada salahnya, tapi ada benarnya enggak? Jadi kayak anak kecil. Anak sekolah minggu boleh begitu. Orang tua mesti pakai nalar. Tapi kita udah biasa nggak pakai nalar soalnya. Kutuk kemiskinan, cabut.
Kalau dia nggak punya rumah, kutuk pengembaraan. Seperti kutuk si buta dari gua hantu. Cabut, buang. Ayah. Kalau sekarang saya begitu lagi, Tuhan bisa marah. Tuhan bisa bilang gini, Erastus, ya Tuhan, ngapain kamu? Kasihani dia Tuhan. Kamu ngerti enggak? Aku tidak memberikan dia pencobaan melebihi kekuatannya. Kamu batal kitab itu? Iya Tuhan. Kenapa kau masih pakai acara begitu? Ya kan nolong dia. Itu dukun. Yang kedua, kamu ngerti nggak? Roma 8:28. Ya apa dong Tuhan, dari mahasiswa saya kenal ayat itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Ngerti nggak? Aku buat kebaikan dan masalah itu. Kamu tahu kebaikan itu apa? Saudara, terkan jemaat Tuhan. Bahwa kebaikan itu menjadi seperti Kristus, supaya bisa dipermuliakan di langit baru bumi baru. Makanya. Bukan makanya, supaya lebih mantap, makanya. Jangan macam-macam deh. Biar aja di situ. Wah, sekarang saya kalau ketemu yang begitu begini. Pak Pendeta, saya punya masalah ekonomi. Bagus. Duduk di situ. Saya khotbah. Tapi Pak, ini masalah ekonomi. Iya ya, duduk. Saya khotbah. Pak, ini bukan soal khotbah, soal duduk di gereja. Pak, ini ekonomi. Duduk di situ. Saya mau khotbah. Dengerin. Kamu harus tahu dulu hidup itu apa. Ngerti nggak hidup itu? Sekarang masalah ekonomimu selesai, nanti masalah yang lain akan muncul. Dan ngerti nggak bahwa masalah ekonomi itu masih bukan masalah. Masalah cuma satu. Kalau kamu berbuat dosa dan tidak bertobat, itu baru masalah. Kok gitu? Makanya dulu di situ dengerin gua ngomong. Nah, sudah mengerti itu? Nah, konsep mengenai hidup itu harus benar dulu. Untuk apa orang itu hidup? Nah, sekarang yang benar tadi. Apakah damai sejahtera di hatimu? Jawabnya gimana? Mengapa tidak? Kok bisa begitu? Ya emang gak ada masalah. Loh, bukankah banyak masa dalam hidup ini ada ancaman-ancaman sakit penyakit, ada ekonomi juga berat, terus banyak masalah? Nah, saya sudah berhenti berharap kepada Tuhan. Oh, yang benar tadi berkata, saya sudah berhenti berharap kepada Tuhan. Oh, hebat. Kok begitu? Yang saya dengar di gereja begini, saudaraku, mari berharap kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Tapi belajar gini, nggak usah berharap kepada Tuhan ya. Nggak usah berharap kepada Tuhan. Kalau anak saya masih berharap kepada saya, nggak kenal saya itu. Anak saya udah nggak berharap kepada saya. Pagi makan pagi, siang makan siang, pulang dibukain pintu, asuransi pendidikan disediakan. Nggak berharap lagi, karena sudah mengerti dia dalam naungan yang sempurna. Anak-anak hanya belajar rajin, belajar giat, dan membantu orang tua kalau orang tua butuh bantuan. Nah, anak Tuhan yang dewasa begitu. Aku tidak berharap kepadamu Tuhan. Kalaupun aku bergantung kepadamu, bukan karena masalah-masalah ekonomi atau kesehatan. Kalau aku bergantung kepadamu, bukan karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau aku bergantung kepadamu, karena ada rongga kosong dalam jiwaku yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun, kecuali Tuhan semesta alam. Makan minum, gimana? Aku fight, aku kerja keras, aku jaga kesehatan. Seolah-olah Tuhan tidak menolongku, seolah-olah. Tetapi Tuhan pasti nolong. Kalau itu di luar kekuasaanku, di luar kemampuanku, Tuhan pasti topang. Dan aku yakin aku diprotek sempurna oleh Tuhan semesta alam. Kok napas sudah pada putus begini? Anak-anak Tuhan yang sudah menyatu dengan Tuhan, yang ada di pihak Tuhan, itu tidak ragu-ragu sama sekali. Sekarang kalau aku hidup, aku sedang menuju langit baru bumi baru. Jangan seperti bangsa Israel yang tewas di padang gurun karena mengingini hal-hal yang jahat. Banyak keinginan. Mestinya, saudaraku sekalian, kalaupun hanya makan mana, tidak apa-apa. Tidak makan daging, tidak apa-apa. Pokoknya sampai tanah Kanaan. Tidak menoleh ke belakang. Itu yang benar. Oleh sebab itu, Anda jangan punya target kalau untuk ambisi, kesenangan, kemewahan, prestis diri saudara. Anak setan itu.
Kalau Anda punya target, entah target dalam studi, karir, bisnis, apapun, dua alasannya. Satu, kita harus mengoptimalkan semua potensi yang Tuhan berikan. Tidak mengoptimalkan, Anda tidak mengabdi dengan benar. Yang kedua, kita mempersembahkan semua bagi Tuhan. Sampai bintang setinggi-tingginya dan persembahkan untuk Rajamu yang memiliki segenap hidupmu. Lalu jalani hidup ini, saudaraku, tanpa takut. Tuhan pasti lindungi saudara sempurna sekali. Tidak usah lagi saudara diiming-imingi dengan saya doakan masalahmu akan selesai. Tidak perlu. Saudara, anak-anak Tuhan yang maha tinggi yang pasti diprotek Tuhan dengan sempurna. Yang kedua, memahami hidup dengan benar ya. Dan kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana itu Pak? Saya tidak bisa jelaskan dalam beberapa jam. Saudara harus datang terus mendengar firman. 70 tahun umur hidup kita, 70 tahun mengenal kebenaran. 70 tahun belajar apa itu hidup. Dan seiring dengan pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh, kebenaran yang Anda pahami, dan konsep yang benar menghidup, bertumbuh pula damai sejahtera saudara. Rasanya sedikit, hampir tidak kelihatan, tapi itu nyata. Saya tanya, 5 tahun 10 tahun yang lalu damai saudara seperti ini nggak? Banyak orang damainya nggak berubah, sebab ditopang oleh liturgi. Mesti damai kita itu damai yang unconditional, yang permanen. Pengen diuji. Kalau dalam suasana seperti ini, kebaktian, ketika musik mengalun, haleluya, rasakan damai. Haleluya, rasanya Tuhan dekat. Tapi ketika Anda di ruang ICU, nggak ada suara haleluya, yang ada cuma tit. Apakah Anda masih punya damai? Waktu kapal pesiar Anda pecah, lalu Anda tergambar di pulau yang tidak berpenghuni, hanya ada suara burung hantu dan rombongan serigala. Masihkah Anda punya damai? Kalau hari ini Anda punya uang cukup, hari ini Anda punya rumah mewah, Anda punya teman banyak, Anda rasa damai, itu distorsif. Apakah itu damai dari Tuhan atau damai karena perkara-perkara duniawi? Gampang bicara soal damai. Turun dari kebaktian, mobil dan sopir siap. Pergi ke hotel bintang 5 makan. Ketemu teman-teman. Pulang limpah, segala sesuatu cukup. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Gimana kalau tergambar di pulau tak berpenghuni tadi? Masih nyanyi damai sejahteraku. Makanya saudara, yuk kita belajar kebenaran yang murni. Yang kedua, memiliki rasa cukup. Orang yang tidak merasa cukup akan memiliki pembelaan terhadap sesuatu atau seseorang. Tidak mungkin dia bisa menikmati damai. Orang harus punya rasa cukup. Ini sulit sekali, terutama bagi orang yang bisa meraih banyak. Yang mampu beli baju bukan untuk menutupi ketelanjangan saja, tapi untuk modis. Ini lebih sulit dilakukan, sulit dimiliki rasa cukup ini bagi orang-orang yang mampu beli mobil bukan hanya sebagai alat transportasi, tapi prestis. Maka orang kaya sukar masuk surga. Ini bukan berarti orang miskin gampang masuk surga, enggak. Orang miskin yang ingin kaya pun sama. Saya belajar untuk punya rasa cukup ini bertahun-tahun, enggak gampang. Sampai hari ini juga nilai saya belum tentu baik. Saya harap dapat nilai 9. Alasannya belum. Mudah-mudahan sudah. Nggak gampang. Ekstrimnya, sekalipun kita dalam kondisi kurang, damai sejahtera Tuhan masih dapat dinikmati. Dan, ini hebatnya, makin menyengat. Ketika Anda dalam situasi yang sulit, herannya, damai Tuhan itu makin menyengat. Itu damai Tuhan. Makin Anda dalam situasi sulit, damai itu makin kuat. Itulah sebabnya orang-orang Kristen abad pertama bisa bertahan di tengah aniaya. Kok sebegitu hebat? Kenapa? Padahal mereka kebaktian hanya di tempat-tempat yang senyap karena mereka tidak berani nyanyi keras-keras bisa ditangkap oleh penguasa.
Mereka kebaktian di kuburan-kuburan yang disebut katakom. Kuburan itu lorong-lorong, gua-gua gitu. Orang juga menjauhi tempat serem itu. Tapi bagi orang Kristen itu tempat yang paling aman kebaktian. Oh, tidak ada musik lengkap, tidak ada. Mimbar mungkin juga tidak ada. Tidak pakai tepuk tangan atau pakai emosi, tidak ada. Tapi Kristennya murni. Nah, kenapa kita tidak kembali ke kemurnian iman Kristen ini? Bukan berarti kalau kita ke Menteng Pulau, ke Kwiling, ayo kita kebaktian di kuburan-kuburan. Bukan itu maksudnya. Kemurnian iman Kristen itu loh saudaraku. Habakuk 3, 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat-ayat ini jadi lagu ya. Walau pohon ara tak berbunga, terus pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Katakan, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Kan dinyanyikan di jemaat ini fantasi, karena belum pernah punya pohon ara yang tak berbunga. Fantasi. Dan orang Kristen senang tuh di fantasi-fantasi begitu tuh. Senang. Dan dia pikir itu sudah merupakan warna hidup Kristennya. Fantasi. Kadang-kadang lagu-lagu yang sudah biasa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, hanya ini Tuhan persembahanku segenap. Fantasi. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Jadi seperti anak kecil punya 10 kue, taruh di kaleng, yang satu dimakan, mamanya berkata, ayo bagi dong. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Itu bohong, udah menipu diri sendiri, mau nipu Tuhan. Nah, jangan nyanyi lagi deh yang begitu-begitu ya. Tapi itu dilegalkan di gereja. Ayo nyanyi, coba. Rusak nggak kira-kira? Coba jawab, rusak nggak? Loh kok yang jawab cuma 3-4 orang ya? Rusak nggak saudara? Rusak, hancur. Tapi kita udah biasa itu, bohong-bohongan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, sambil nangis. Bagaimana ya saudara? Tidak mengalami apa yang dikatakan. Nanti kita lihat rasa cukup ini Anda miliki enggak? Anda tidak bisa jadikan Tuhan kebahagiaan kesukaan saudara kalau saudara tidak mengalami rasa cukup ini. Makanya orang harus belajar mendesak untuk mengenal Tuhan dengan baik. Mengalami Tuhan.
Tentu setelah umur saya 51 tahun, saya 30 tahun melayani Tuhan ini. Dari muda nih, 31 tahun mestinya. Saya sudah belajar untuk memburu Tuhan. Jatuh bangun. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah salah. Banyak salah di waktu-waktu yang lalu. Tapi saya berusaha untuk mengalami Tuhan. Dulu ya saudara, saya ingin membuktikan Tuhan itu ada enggak. Satu kali saya memecahkan gelas kristal famili saya yang kakinya seperti kaki bango itu. Patah. Waduh gimana? Malu. Saya waktu masih muda sudah bertobat, sudah jadi khusla minggu. Lalu saya pegang itu, ya, kaki dan badannya, saya taruh di meja. Saya tutup pakai serbet yang kotak-kotak itu, serbet merah. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau hidup, sambung gelas ini. Aku mau mengalami, membuktikan Engkau hidup dalam nama Yesus Kristus. Nyambung. Tuhan, aku minta tolong. Dalam nama Yesus. Saya buka, luar biasa. Masih pecah. Saya tutup lagi, saudara. Saya doanya pasti lebih sungguh-sungguh. Saya lupa-lupanya, tapi pasti lebih sungguh-sungguh logikanya. Sampai setengah meratapi, Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu. Kalau Engkau benar-benar hidup, sambung gelas ini. Yang kedua, saudaraku, doa lebih kusuk. Saya buka. Waduh, masih pecah. Tetapi yang ketiga, saya tutup, dalam itu saya buka, pecah beneran. Waduh, kok begini ya Tuhan ini? Tapi tahun berganti tahun saya belajar mengenal Tuhan. Termasuk ketika dalam kesempitan saya berdoa, Tuhan, kalau ini gak ketolong gimana? Saya dapat pertolongan Tuhan. Masuk ruang doa, saya tidak akan keluar dari ruang doa ini Tuhan, kalau Engkau tidak menyatakan dirimu berjam-jam. Saya punya beberapa pengalaman yang tidak perlu saya kemukakan di sini. Saya mulai mengerti apa artinya Allah itu hidup, tapi tidak bisa diatur oleh kita. Rasa cukup pun harus dialami lewat sebuah perburuan yang serius. Kalau kita mengalami Tuhan, kita bisa berkata, aku puas, aku kenyang dengan Engkau Tuhan. Nah, seberapa berartinya Tuhan tergantung sudah punya pengalaman everyday. Jadi gak cukup begini loh. Yesus, Kau berarti bagiku. Seberapa berartinya Tuhan buat saudara harus dialami. Jangan seperti wanita yang naik tiang seluler yang 70 meter itu karena diputus cinta dinaik. Itu menaruh tidur di atas. Bikin repot orang. Ditinggal pacar, naik menara seluler 70 meter terus tidur di atas. Tuh. Mestinya Anda tidak perlu begitu. Anda cinta ke seorang. Orang itu mengkhianati saudara. Saya berkata, aku cinta padamu mas, tapi kalau kau tinggalkan aku, ya udah, aku lebih cinta Yesus. Bagaimana itu bisa? Anda mesti mengalami. Tuhan itu real, bukan dongeng, bukan mitos, alami. Tapi kita sudah biasa itu, bercanda gitu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Terus mana? Hatiku tak tahan hebat menunggumu. Hebat sampai nggak tahan itu seberapa hebatnya? Kan bohong-bohongan kan? Bohong-bohongan. Dan kita biasa begitu. Kita mesti bertobat. Alami Tuhan. Sehingga ketika kita menyanyi, hanya Engkau, sungguh-sungguh pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Itu dari pengalaman hidup. Jangan jadikan kekristenan bagian hidupmu.
jadikan seluruh kehidupanmu. Yuk kita buru, kita cari, kita kejar. Anak-anak muda, kalau kamu tidak mulai sekarang mencari, memburu Tuhan, knowing the truth, sorry, Anda gak akan jadi Kristen yang baik. Banyak anak muda ya, tubuhnya di gereja, otaknya udah hilang itu. Karena dunia telah merusak pola berpikirnya. Iblis telah menuai mereka dari sejak kecil sampai dewasa ini. Karena gak enak orang tua aja ke gereja. Ya dah, ayo ke sana. Iya mam. Ke gereja? Iya mam. Tapi sudah terhilang anak-anak ini. Sedih. Sedih saudaraku. Gak pernah menikmati Tuhan itu macam apa. Baginya Tuhan itu seperti mitos, seperti dongeng. Yang ketiga, Anda tidak bisa menikmati damai sejahtera Tuhan kalau karakter saudara belum lurus. Gampang tersinggung, gampang marah, mau menang sendiri, bohong, suka nipu, iri, cemburuan, ingin dimiliki orang, termasuk tidak puas dengan apa yang Tuhan telah percayakan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari dibaca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba perhatikan, kekudusan itu dua macam. Kudus secara aktif, kekudusan secara aktif, dan kekudusan secara pasif. Kekudusan secara pasif adalah pengudusan yang Tuhan berikan atas semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita dianggap benar di hadapan Tuhan karena dosa-dosa masa lalu kita dihapuskan. Tapi secara aktif, artinya pengudusan dalam karakter atau kepribadian kita. Karakter kepribadian di mana tidak tercenderungi berbuat dosa. Ini pengudusan aktif. Seseorang tidak akan memiliki damai sejahtera kalau tidak memiliki karakter yang lurus. Pengudusan yang aktif. Karakter yang tidak cenderung berbuat salah. Tuhan tidak bisa berjalan dengan orang yang karakter kepribadiannya bengkok. Nggak cun dengan Tuhan. Kita saja kalau jalan dengan orang yang berantakan, kita nggak aman. Kalau jalan dikit-dikit sumpah serapah, ya di jalan ketemu mobil mau serempet dia gitu atau nggak sopan, sumpah serapahnya keluar ya, dari kucing, monyet, kodok sampai gajah. Kita nggak betah, nggak mampu, nggak bisa jalan dengan orang. Kalau ketemu cewek, gini mah nggak bisa. Tuhan nggak mungkin jalan dengan orang yang dikit tersinggung, dikit marah, nggak bisa. Di gereja ya. Di gereja lagunya gini, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Itu kan begitu. Begitu keluar dari gereja ketemu ipar yang gak membayar utang, sialan. Bisa punya damai? Nggak bisa. Di gereja, damai yang Dia berikan sangat besar. Begitu turun, istrinya bilang gini, Pap, punya mobil jangan kayak begini, batuk-batuk begini. Tuh kayak itu tuh, Pap, kayak itu, Pap. Terus suaminya lihat mobil orang, iya ya, jelek amat nih mobil kita ya. Bisa nggak punya damai begini? Nggak mungkin. Di gereja, damai yang Dia berikan sangat besar. Kan begini. Begitu turun, nunggu bus, lihat orang punya mobil lewat, aduh, malu. Dia nggak mungkin punya damai. Itu belum gampang marah, gampang tersinggung, mau menang sendiri. Tuh lihat, karakter atau watak. Mestinya damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Begitu ketemu ipar yang utang nggak bayar, ya udah, nggak bisa pakai baju kita ke badan orang, nggak apa-apa lah. Itu damai. Suami yang bawa mobil, istri bilang, Pap, kalau punya mobil jangan kayak begini, kayak yang itu. Suami jawabnya gini, damai yang Dia berikan sangat besar. Mam, ngomong lagi sekali lagi, saya minta Pak Eras baptis mulutmu ya.
Kamu harus berkumur dengan air baptisan. Nah ini loh saudaraku, ya. Ini ilustrasi. Kalau nggak begini, Anda nggak ingat-ingat terus. Di gereja, damai yang Dia berikan sangat besar. Begitu turun naik bus, orang naik mobil, jemaatnya naik mobil, tenang aja. Damai yang Dia berikan sangat besar. Terus bus datang. Damai yang Dia berikan, masuk aja di bus. Sangat besar damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan beserta. Sampai kondektur busnya nggak berani minta ampun sama dia. Siapa makhluk ini kok bisa begini di sini? Tapi banyak persekutuan komunitas yang begini. Ya, damai mengalir tengah-tengah kita. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Rasakan damai Tuhan. Biar kamu tak bayar, rasakan damainya. Biar kamu tukang gosip, biar watakmu jelek, nggak apa-apa, rasakan damainya. Kira-kira itu benar gak? Lagu itu tadi bagus, bukan salah. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau damai itu kita nikmati tiap hari, lagu itu bagus, cocok, bener-bener bagus. Saudara mengerti karakter atau watak. Jadi kekudusan di sini menyangkut bukan keadaan sedang tidak bersalah, tetapi kepribadian yang tidak suka berbuat salah. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Amin.